ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita terhubung dengan Majelis Ta'lim Overseas Mengaji yang ada di seberang sana di Hong Kong. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat para pengurus overseas. Apalagi ini pelajaran adalah pelajaran terpenting, yaitu tentang dua kalimat syahadat. Yang tentunya kita sering membacanya, sering mendengarnya. Mendengar ketika azan dikumandangkan mengucapkan syahadat, sering membacanya di dalam sholat, dan sering sekali kita mendengar ucapan ini ketika ada orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang harus kita tanya adalah apakah kita sudah paham tentang makna syahadat? Apakah kita sudah ngerti apa arti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Maka mudah-mudahan kitab ini, yaitu syarah kitab syahadat, memahami dua syahadat ini, ya, dengan kitab ini kita bisa menjadi lebih kokoh dalam memaknai syahadat. Karena dengan memahami syahadat banyak sekali keutamaannya. Dengan memahami syahadat akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dengan memahami syahadat kita akan tahu bagaimana arti daripada yang benar dan pengamalannya tentang dua kalimat syahadat ini. Taib, saya akan share screen pembahasannya. Kelihatan teh? Kelihatan Ustaz. Memahami kalimat syahadat menurut akidah sunnah wal jamaah. Ya, ini mukaddimah biasa. Yang namanya mukaddimah ini penting, memuji Allah, minta pertolongan, minta ampun, dan wa na'udzubillahi min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami, dan wa min sayyiati a'mali, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Kemudian penulis mengucapkan di sini bagian daripada perintah untuk bertakwa kepada Allah. Ali Imran 102, kemudian An-Nisa ayat 1, kemudian Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, kemudian amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan khutbah hajah. Tapi biasanya ulama-ulama sunnah selalu mengawali baik bukunya, ceramahnya selalu dengan kalimat ini. Karena ini adalah khutbah hajah. Kemudian penulis mengatakan amma ba'du. Boleh dibaca teh? Islam adalah agama yang benar. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik, yaitu dengan mentauhidkan Allah, senantiasa menuntut ilmu syar'i dan mengerjakan amal-amal soleh. Dan mereka tidak berbuat syirik, yaitu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berjanji akan meneguhkan agama mereka serta menjadikan kehidupan mereka di dunia ini aman sentosa. Baik, Islam ya'lu wa la yu'la. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu tinggi. Dan Allah menjanjikan kemenangan orang yang berpegang teguh kepada agama ini.
Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya Allah berikan kita kemenangan ya dengan cara menuntut ilmu, mengerjakan amal soleh, menjauhi syirik, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, Allah juga berjanji akan meneguhkan agama mereka serta menjadikan kehidupan mereka di dunia aman dan sentosa. Kemudian jika umat manusia menginginkan perbaikan hidup damai serta selamat di dunia dan akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam pelaksanaan syariat Islam. Baik pemimpin maupun rakyat wajib melaksanakan syariat Islam. Dan untuk melaksanakan syariat Islam ini, setiap muslim dan muslimah wajib belajar tentang Islam. Wajib mengetahui bahwa Islam ada 3 tingkatan, iman, Islam, dan ihsan. Dan wajib juga mengetahui bahwa Islam dibangun di atas 5 rukun. Baik, Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, apa makna Islam? Teteh, tahu apa arti Islam? Islam itu berserah diri, kan Ustaz? Taib, ya. Ulama mengartikan Islam dengan berbagai makna. Ya, yang pertama, Islam itu artinya iman dan taat. Ini adalah pendapat Abu Aliyah dan jumhur ulama. Islam itu adalah iman dan taat. Kemudian yang kedua, Islam ini adalah mengamalkan rukun Islam. Jadi arti Islam adalah mengamalkan rukun Islam. Ini menurut Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kemudian Islam ini yang disampaikan oleh Teteh, Islam adalah istislam, menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi lebih bagus ditambahin Teh. Islam itu berserah diri kepada Allah dan melaksanakan apa Teh? Perintahnya. Taib, saya ulangi ya. Jadi yang dikenal di antara kita, salah satu pendapat juga dari yang diambil dari kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah, bahwa Islam adalah istislam, menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Itu tadi. Ya, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Kemudian yang keempat, Islam adalah mengikuti risalah Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dengan melaksanakan yang wajib maupun sunnah serta meninggalkan larangannya. Ini makna Islam yang sama diambil dalam kitab Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Saya ulangi, yang keempat, Islam berarti mengikuti risalah Allah yang diturunkan kepada Rasulnya dengan melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah serta meninggalkan larangan-larangannya. Yang kelima, Islam mencegah perbuatan keji dan munkar. Islam itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keenam, Islam adalah mentauhidkan Allah karena syahadat mengandung tauhid. Jadi banyak sekali arti-arti yang maksudnya apa itu makna Islam. Cuma yang kita kenal yang tadi ya Teteh bilang ya, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Nikmat Islam adalah nikmat yang luar biasa. Sampai-sampai kalau Teteh salat jenazah Teh, ya, bentar. Kalau kita salat jenazah, kalau kita salat jenazah, itu ada doa, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, wa syahidina wa ghaibina, wa sagirina wa kabirina, wa zakarina wa unsana. Allahumma in ahyaitana minna fahiyya al-Islam, wa in tawaffayna fatawafat alal iman. Ya Allah,
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ampuni. Ini biasanya doa jenazah yang keempat ya. Ya, kan takbir jenazah ada 4 kali ya. Nah, takbir yang ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Nah, kalau yang takbir keempat, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa zakarina wa kabirina wa sagirina zakarina wa unsana. Ya, minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir dan tidak hadir, yang hidup ataupun yang mati, ya, yang kecil ataupun yang besar. Nah, kemudian Allahumma in ahyaitana minna fa ilal Islam. Ya Allah, kalau kami hidup, hidupkan di atas Islam. Dan kalau kami mati, matikan dalam keadaan iman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Allamah Rabi Al-Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah mengatakan, wa adamu hazihi ni'am ni'matul hidayah lil Islam. Fa innahu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Dan nikmat Allah yang paling besar ialah nikmat hidayah menuju Islam. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat hidayah menuju Islam. Kenapa? Karena nikmat keislaman akan menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dengan sebab Islamlah kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya nikmat Islam ini nikmat yang luar biasa. Bahkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui salah satu dari dua nikmat. Mana yang lebih besar? Ada dua nikmat yang besar dan aku nggak tahu mana yang lebih besar. Yang pertama, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadaku kepada Islam. Allah memberikan hidayah kepadaku kepada Islam, kata Imam Mujahid. Yang kedua, Allah Ta'ala memberikan taufik kepadaku untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua nikmat yang luar biasa. Nikmat Islam dan nikmat sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Maka dua nikmat ini adalah dua nikmat yang Imam Mujahid mengatakan, aku tidak tahu salah satu dari dua nikmat mana yang lebih besar. Nikmat Islam atau nikmat istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berbahagia sebagai orang Islam, harus bangga sebagai orang Islam, walaupun ternyata Islam akan diasingkan di akhir zaman ini. An Abdurrahman ibn Sana, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu badal Islam qariban thumma ya'udu qariban kama bada'a wa tuba lil quraba. Dari Abdurrahman bin Sanah yang berkata bahwa Nabi SAW bersabda, Islam akan datang dalam keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing seperti awalnya. Jadi Islam datang dalam keadaan asing dulu. Kemudian akan jadi asing lagi. Maka watuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang asing. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, kila ya Rasulullah wa man al-ghuraba? Ya Rasulullah, siapa orang yang asing itu? Siapa al-ghuraba? Lalu beliau menjawab, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Yang namanya ghuraba adalah mereka yang memperbaiki manusia ketika manusia itu rusak. Mereka memperbaiki manusia dikala manusia itu rusak. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam dulu datang dalam keadaan asing dan kemudian akan kembali menjadi asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut, yaitu mereka orang-orang yang memperbaiki manusia ketika manusia dalam keadaan rusak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas Islam, dan tentunya butuh perjuangan untuk bisa istiqamah di atas Islam, butuh ilmu, ya, butuh semangat, butuh sabar, apalagi di akhir zaman sebagaimana dikatakan bahwa Islam akan datang keadaan asing dan akan kembali menjadi asing.
Taib. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, tadi sudah saya bahas tentang makna Islam. Dan perlu diketahui juga bahwa Islam ini ada 3 tingkatan. Apa tuh teh? Iman, Iman, Islam, Islam, dan ihsan. ihsan. Ya, Islam ini ada 3 tingkatan. Iman, Islam, dan ihsan. Taib, ada satu hadis, lanjut ya. Hadis dari Dari Abu Bakar. dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. 1. Persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan 5. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Taib, kita Diriwayatkan sering oleh dengar ya teh Al-Bukhari. hadis ini ya. Kita Ya, sering banget dengar hadis ini, alhamdulillah, bahwa Islam dibangun atas 5 perkara. Taib, ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, An-Nasa'i, Ahmad bin Hambal, Al-Humaidi dalam Musnadnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan lain-lain. Tapi teh, ada kadang-kadang teteh pernah baca nggak teh? Ada yang kadang-kadang kenapa haji didahuluin berpuasa gitu loh. Ya, oh, kalau di ya, sini kan, pernah. halo, Iya, ya, Ustaz. kalau Saya di sini kan pernah puasa dulu, betul nggak? sholat, zakat, puasa, haji. Iya, di Hmm. sini zakat dulu. Ya, di sini kan puasa dulu baru haji, betul nggak? Iya, iya Ustaz, puasa dulu. Tapi ada juga riwayat yang ternyata sering kita lihat kok haji dulu baru puasa, paham nggak? Haji Paham, dulu baru puasa. puasa, iya. Nah, gimana tuh? Apa mana yang benar sebenarnya? Kita lihat. Menurut Imam Ibnu Dakil Aid, pada beberapa riwayat disebutkan haji lebih dahulu daripada puasa. Ya, hal ini menunjukkan kesalahan perawi katanya. Wallahu a'lam. Jadi kadang-kadang ada puasa dulu baru haji, tapi ada juga riwayat haji dulu baru apa? Haji Puasa. dulu baru puasa. Maka kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, maka ya kalau ada riwayat yang menyebutkan haji dulu baru puasa, hal ini menunjukkan kesalahan perawi katanya. Ya, jadi yang benar puasa dulu baru haji. Karena itu, lanjut. Karena itu, saat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an mendengar seseorang mendahulukan penyebutan haji daripada puasa, beliau berkata, "Tidak, puasa Ramadan lalu haji." Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjut ya. Menurut Imam Nawawi, Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, beliau berkata, demikianlah dalam riwayat ini bahwa haji disebutkan lebih dahulu daripada puasa. Hal ini sekedar urutan dalam penyebutan, bukan dalam hal hukumnya. Karena puasa Ramadan diwajibkan sebelum kewajiban haji. Dan dalam riwayat lain disebutkan puasa dulu daripada haji. taib. Jadi jangan heran kalau ada riwayat kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang haji dulu baru puasa, puasa dulu baru haji. Kalau kita kan sering dengarnya puasa dulu baru Baru haji. haji. Tapi hal ini sekadar urutan dalam penyebutan, bukan dalam hal hukum. Ya, kalau dalam hukum, ya puasa Ramadan itu diwajibkan sebelum kewajiban haji. Taib, kita akan bahas urgensi hadis. Hamiyatul hadis. Hadis ini, hadis yang mana teh? Rukun Islam itu ada 5 tadi, ya, mempunyai kedudukan yang agung karena menerangkan azas dan kaidah-kaidah Islam yang Islam dibangun di atasnya. Dengan syahadat seorang hamba menjadi muslim dan tanpa asas ini seorang hamba keluar dari agama Islam.
Imam Nawawi rahimahullah mengatakan sungguhnya hadis ini merupakan pokok yang besar dalam mengenal agama Islam. Dan dengan dasar hadis inilah tegak agama Islam. Hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya. Tapi terkadang ada orang yang memang baca syahadat, tapi dia menjalankan rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, tapi dia nggak sholat Tapi dia nggak sholat. Ya, jadi saya pernah ya didatangi sama ibu-ibu mengeluhkan tentang suami yang tidak sholat. Maka inilah bangunan-bangunan Islam yang harus dikerjakan dan Islam dibangun di atasnya. Jangan sampai seorang membaca syahadat tapi dia tidak sholat. Atau dia baca syahadat sholat tapi tidak puasa. Atau dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia puasa, dia sholat, dia baca syahadat tapi tidak zakat. Atau yang terakhir, dia sudah mampu tapi tidak mau berhaji. Maka Islam dibangun di atas lima apa nih? 5 pondasi ini. Oleh karena itu, jangan dipisah-pisahkan. Taib, Imam Ibnu Abdul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, lanjut 5 hal tersebut. 5 hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. 5 hal di atas disebut secara khusus tanpa menyebutkan jihad. Padahal jihad adalah bentuk membela agama dan mengalahkan penentang-penentang yang kafir. Karena kelima hal tersebut merupakan kewajiban yang terus-menerus, sedangkan jihad termasuk salah satu fardu kifayah, sehingga pada saat tertentu bisa menjadi gugur kewajiban tersebut. Taib, jadi kenapa nggak ada jihad Ya, sedangkan jihad kan untuk membela agama. Jihad untuk mengalahkan para penentang-penentang. Ya, jihad ini pahalanya besar. Karena yang 5 ini ya terus-menerus Sedangkan jihad ini ya termasuk salah satu fardu kifayah. Ya, sehingga pada saat tertentu bisa menjadi gugur kewajibannya. Makanya jihad atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan jihad sebagai rukun Islam. Karena apa kata Imam Abul As Al-Qurtubi bahwa 5 hal ini adalah azas Islam yang dilakukan cara apa tadi cara terus-menerus, kewajiban yang terus-menerus. Contoh, zakat harus terus-menerus nggak Iya, Ustaz. Iya, setahun sekali kan. Betul Bagi sekali. yang mampu, bagi yang udah masuk nisab haulnya, ya, termasuk zakat di sini adalah zakat fitrah tiap tahun kan, ya. Kemudian apalagi, ya, buat orang puasa, puasa kan terus-menerus setiap tahun. Kemudian apalagi tadi, sholat, ya apalagi sholat setiap hari. Dan tentunya, ya, apa-apa yang kita lakukan, ya semuanya kembali lagi ke nomor satu, yaitu apa? Syahadat. Dia tidak menyekutukan Allah dan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa jihad tidak dimasukkan kata Imam Qurtubi ke dalam landasan tegaknya Islam? Ya, padahal jihad adalah membela agama. Maka dikatakan karena kelima hal tersebut yaitu rukun Islam, syahadat, syahadat, salat, kemudian puasa, zakat, lalu haji, ini adalah ibadah ya kewajiban yang terus-menerus. Sedangkan jihad bisa hilang kan Ya, bisa hilang karena hukumnya apa tadi Fardu, Fardu kifayah. fardu apa? Fardu kifayah. Taib, Imam Ibnu Rajab Hambali berkata, Jihad tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar di atas, padahal jihad adalah amal perbuatan yang paling mulia. Di salah satu riwayat disebutkan bahwa setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Umar ditanya, "Bagaimana dengan jihad?" Ibnu Umar pun menjawab, "Jihad itu bagus,
namun demikianlah yang kami terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau ditanya, jadi Ibnu Ammar pernah ditanya nih, ya, bagaimana dengan jihad? Ya, jihad, kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Maka jawaban yang paling gampang adalah al-jihadu hasanun. Jihad itu bagus, walakinna hakadha haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikianlah yang kami terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya dilihat dari sebabnya, karena tadi jawabannya, karena kelima hal tadi adalah suatu hal yang apa tadi? Terus Terus. menerus. Ya, terus menerus, kewajiban dan terus menerus. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa jihad nggak masuk rukun Islam? Ya, tapi biasanya jarang ya orang Islam nanya begitu ya. Ya, justru yang nanya begitu itu orang-orang yang baru masuk Islam ya. Ya, justru harusnya orang Islam ya lebih apa ya, lebih semangat lagi belajar Islam. Jadi kenapa jihad tidak masuk dalam rukun Islam? Jawaban yang paling gampang adalah jawaban dari siapa Ibnu Umar tadi. Jihad itu bagus, namun demikianlah yang kami terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kenapa jihad itu nggak masuk dalam rukun Islam? Karena rukun Islam yang disebutkan 5 tadi adalah perbuatan yang apa tadi? Wajib, kewajiban yang dilakukan terus menerus. Sedangkan jihad itu adalah fardu kifayah sehingga bisa menjadi gugur kewajibannya. Disebutkan dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatus sanamihi al-jihad." Pokok segala urusan adalah Islam. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat, wa zirwatus sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Lanjut Kendati jihad berada di tempat tertinggi di dalam ajaran Islam, namun jihad bukanlah salah satu tiang dan rukunnya di mana bangunan Islam dibangun di atasnya karena dua sebab. Pertama, jihad adalah fardu kifayah yang menurut jumhur ulama dan bukan fardu ain. Ini berbeda dengan kelima rukun di atas yang hukumnya fardu ain. Kedua, jihad tidak berlangsung sehingga akhir zaman. Karena jika Isa alaihissalam telah turun dan ketika itu tidak ada agama selain Islam, maka dengan sendirinya perang berhenti dan tidak lagi membutuhkan jihad. Ini berbeda dengan kelima rukun Islam yang tetap diwajibkan kepada kaum mukminin sehingga keputusan Allah datang kepada mereka dan ketika itu mereka dalam keadaan seperti itu. Wallahu alam. Taib. Ya, jadi intinya jihad fardu kifayah dan bisa saja nanti tidak ada jihad lagi. Berarti rukun Islam ini sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan fardu ain. Taib. Kita sudah selesai bahas tentang apa tadi? Urgensi hadis. Jadi intinya ini hadis merupakan pokok yang besar dalam mengenal agama Islam, dan dengan dasar hadis inilah tegaknya agama Islam, dan hadis ini mengumpulkan rukun-rukunnya. Taib, sekarang kita masuk kepada syarah hadis, penjelasan hadis. Maksud hadis di atas bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, dan 5 hal tersebut seperti tiang-tiang bangunannya. Hadis ini di atas diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadris Salah. Sanad sahih menurut syarat Muslim dengan lafaz buniyal Islamu ala khamsi da'aim. Islam dibangun di atas 5 tiang. Lanjut Maksud hadis tersebut adalah Maksud hadis tersebut adalah penyerupaan agama Islam dengan sebuah bangunan dan tiang-tiangnya itu adalah kelima hal tersebut. Ini saya ulangi ya, ada hadis buniyal Islamu ala khamsi da'aim, ala khamsi da'aim.
Islam dibangun di atas 5 tiang. Apa maksudnya? Ini menyerupakan penyerupaan agama Islam ini seperti bangunan, dan bangunan ini ada tiang-tiangnya. Nah, tiang-tiangnya 5 tadi. Lanjut. Jadi Tadi. bangunan Jadi, bangunan tidak akan kuat tanpa ada tiang-tiang penyangganya, sebagaimana ajaran-ajaran Islam lainnya yang merupakan penyempurna bangunan, di mana jika salah satu dari ajaran-ajaran tersebut hilang dari bangunan Islam, maka bangunan berkurang, namun tetap bisa berdiri dan tidak ambruk dengan berkurangnya salah satu dari penyempurnanya. Ini berbeda jika kelima tiang tersebut ambruk. Islam akan ambruk dengan tidak adanya kelima tiang tersebut tanpa diragukan lagi. Islam juga akan ambruk dengan hilangnya dua kalimat syahadat. Yang dimaksud dengan dua kalimat syahadat adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, maka kita jaga tiang-tiang ini, kan jangan sampai roboh salah satunya, apalagi roboh nomor 1 ya teh, ya. Kenapa? Karena 5 tiang ini adalah bagaikan bangunan yang tidak akan sempurna tanpa 5 tiang ini. Taib, dalam riwayat Bukhari secara muallak, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pada riwayat yang lain juga disebutkan Bunyal Islam ala khamsatin. Islam dibangun atas 5 perkara. Ya. Kemudian ada lagi Bunyal Islamu ala khamsin alla ya'budallah wa yakfuru bima dunah. Islam dibangun atas 5 perkara, hendaknya beribadah kepada Allah dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Jadi ada model-modelnya ya teh ya. Ada beberapa riwayat tentang riwayat-riwayatnya saling menguatkan, riwayat-riwayatnya semuanya sahih, cuman ada yang ada yang pakai bunyal Islamu ala khamsin, ada yang dipakai bunyal Islamu ala khamsatin, ya, ada yang bunyal Islamu ala khamsin, macam-macam. Seorang hamba, lanjut. Seorang hamba tidak dikatakan sebagai seorang muslim hingga ia melaksanakan asas, tiang, dan rukun Islam yang dijelaskan dalam hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan asas dan tonggak ini sebagai bangunan yang kuat dan kokoh. Orang yang tidak berdiri di atas tonggak ini, maka dia akan binasa. Adapun perkara-perkara Islam lainnya yang wajib merupakan penyempurna bagi rukun Islam ini. Bangunan ini sangatlah dibutuhkan oleh seorang hamba. 4 tiang yang disebutkan dalam hadis ini dibangun di atas 2 kalimat syahadat, asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illallah wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Jadi Rasulullah. kata penulis, 4 tiang. Salat, puasa, zakat, haji, ini dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima suatu pun dari amal tanpa syahadatin. Ya, gimana dia sholat kalau nggak masuk Islam ya katanya? Iya. Ya? Gimana dia berangkat haji kalau bukan orang Islam? Dia pasti harus baca syahadat dulu dong. Ya. Malah syarat orang kafir taubat ya masuk Islam dia, baca syahadat. Ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima suatu pun dari amal tanpa syahadatain. Dan Nabi SAW tidak menyebut rukun-rukun iman dan yang lainnya dan berbagai kewajiban karena beriman bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, berkonsekuensi mengimani seluruh yang disebutkan dalam masalah keyakinan dan ibadah. Sebagaimana juga tidak disebutkan jihad, padahal jihad adalah suatu kewajiban yang besar dengannya tegaknya kejayaan Islam. Dikibarkan panji Islam dan diperangi orang kafir dan munafik. Tidak disebutkannya jihad karena jihad adalah fardu kifayah yang tidak diwajibkan kepada setiap orang melainkan pada keadaan-keadaan tertentu saja. Baik, kita masuk kepada halaman 10, bangunan Islam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengilustrasikan, menggambarkan Islam dengan sebuah bangunan yang tertata rapi, tegak di atas pondasi-pondasi yang kokoh. Pondasi kokoh itu adalah maksudnya
rukun-rukun. Nah, di antara rukun-rukun tersebut adalah 2 kalimat syahadat. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat nih teh artinya nih teh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Nah, itu yang paling bagus teh. Kebanyakan kan orang-orang kalau baca la ilaha illallah artinya apa teh? Tiada Tidak Tuhan selain Allah, ya. Padahal yang bagus la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Jadi sudah bisa dibedakan ya orang yang belajar tauhidnya dengan baik dengan yang tidak belajar tauhid. Maka orang-orang yang belajar tauhid, belajar akidah dengan baik, harusnya sudah mulai mengatakan bahwa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, kita lihat. Yang pertama, makna la ilaha illallah. Makna dari lafaz kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, jawabnya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Ulangi. Apa arti la ilaha illallah? La la ma'buda bihaqqin illallah. illallah. Ulangi teh. Apa arti la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Hmm. Apa artinya? Bahasa Indonesianya. Tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Taib. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia berupa malaikat. Ada orang nyembah malaikat, ada orang nyembah jin, ada orang nyembah manusia, ada yang nyembah matahari, bulan, bintang, kuburan, pohon, batu, kayu, dan lainnya. Semua adalah sesembahan yang batil. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula menolak bahaya. Makanya bilangnya apa teh? La ma'buda bihaqqin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa? Karena hal-hal tadi, jin, manusia, matahari, bulan, dan lain sebagainya, dan kawan-kawannya, itu semua adalah sesembahan yang batil, bukan hak. Lawannya hak apa teh? Batil. Batil. Ya, jadi kenapa la ma'buda bihaqqin illallah? Karena semua yang disembah selain Allah adalah batil. Itu bintang, kuburan, pohon, batu, dan lain-lainnya. Semuanya adalah sesembahan yang batil. Makanya kita bilangnya la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan bahkan sesembahan itu ya yang selain Allah tadi boro-boro memberikan manfaat dan tidak akan bisa pula menolak bahaya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi a'da min wala tad'u min dunillahi ma lan yanfa'uka wala yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Artinya teh, Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. zolim itu banyak teh. Ada 3. Ada zolim yang tidak dimaafkan. Itu syirik. Ada zolim kepada diri sendiri. Tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada zolim kepada orang lain. Cuman kita kalau dengar orang ngomong zolim selalu apa ini apa?
Indikasinya apa teh yang ada di Yang pikiran? ke diri sendiri Ya, menzolimi diri sendiri atau menzolimi dan orang lain. orang lain. Padahal ada zolim yang tak termaafkan. Itu syirik. Makanya Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezoliman yang sangat besar. Syirik itu kezoliman yang sangat besar. Zolim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tuh, Allah berfirman, orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman. Tuh. Kezoliman ini apa maksudnya? Syirik. Ya, maka dia akan mendapatkan keamanan, dia akan mendapatkan petunjuk. Maka jangan kita menyembah yang nggak bisa ngasih manfaat. Ya, teh orang aja nggak bisa ngasih manfaat, suka kita tinggalin ya. Ya, apalagi sesembahan, ngapain? Ya, nyembah yang nggak bisa ngasih manfaat. Nyembah sesuatu yang justru malah menjadi bahan bakar api neraka, ya. Ya. Kenapa? Karena nanti berhala-berhala itu yang disembah salah satunya mereka akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, jagalah dirimu dari api neraka dan keluargamu dari api neraka. Ya, yang bahan bakarnya apa? Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Batu apa? Ya batu sesembahan. Makanya ya jangan pernah menyembah yang enggak memberi manfaat. Dan jangan pula menyembah yang tidak pula bisa memberikan mudarat kepadamu selain Allah. Nah, oleh karena itu Allah berfirman, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Maka kalau kalian menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, maka kalian termasuk orang-orang yang zalim. Lanjut. Demikianlah Kemudian itu. Sebentar. eh, Saya baca dulu ayatnya. oh ya. Zalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Artinya teh, Demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Rob yang hak dan yang mereka seru selain Dia itulah yang batil dan sesungguh Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. taib. Lanjut, ada beberapa penafsiran yang salah. Sekarang kan tadi kita udah bahas tentang arti apa teh? Arti la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu apa teh? Ayo, jangan nyontek. Apa? Tidak ada ilah yang berhak Iya, bahasa Arabnya apa tadi? ibadahi. Bahasa Arabnya lain mesti nyontek La Ustaz. La ma'buda ma'buda bihakin bihaqqin illallah. illallah. Ya, artinya apa bahasa Indonesianya? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Taib, ya. Tuh, jadi mudah-mudahan ibu-ibu ya udah bisa apa ya? Udah bisa mulai sedikit-sedikit memahami dengan benar arti la ilaha illallah. Nah, tadi udah kita bahas tentang makna la ilaha illallah, ayatnya Yunus 106, Al-Hajj 62. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi. Ada beberapa penafsiran yang salah tentang makna kalimat la ilaha illallah. Dan kesalahan tersebut telah menyebar luas. Apa diantaranya? Lanjut teh, menafsirkan Satu, menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan dengan la la ma'buda ma'buda Buddha illallah. illallah. Arti kurang, ada yang kurang apa teh? Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Yang kurang apa dari yang teteh tadi apa? Kurang La apanya? la ma'buda Buddha bihaqqin bihaqqin. dihakinnya nggak ada ya? Nggak ada, iya. Nah, jadi ada orang yang nafsirinnya
La ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Kecuali Allah. Ya, ini yang banyak di Indonesia ya. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Padahal, lanjut ya. Padahal makna tersebut rancu karena dapat berarti bahwa setiap yang diibadahi, baik dengan benar ataupun salah, adalah Allah Ta'ala. Baik. Kemudian ya padahal makna tersebut jadi rancu. Ya kenapa? Karena berarti bahwa setiap yang diibadahi baik yang benar maupun salah adalah Allah, benar nggak? Karena nggak ada haknya, betul nggak? Ya, jadi tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti berarti apa? Yang diibadahi apapun yang benar ataupun yang salah berarti Allah dan salah. Ya, jadi kenapa salah? Karena kurang sempurna artinya. Jadi la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti ini rancu. Karena berarti setiap yang diibadahi, baik yang benar maupun yang salah adalah Allah Ta'ala. Ya. Salah. Yang kedua, menafsirkan makna la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Lanjut pada Padahal makna tersebut merupakan bagian dari makna kalimat La ilaha illallah dan penafsiran ini masih berupa tauhid rububiyah saja sehingga belum cukup. Inilah yang diyakini juga oleh orang-orang musyrik. ya kan orang-orang musyrik begitu. Kalau ditanya yang nyiptain langit siapa? Allah. Yang nyiptain bumi siapa? Allah. Yang nyiptain laut siapa? Allah. Tapi mereka hanya mengakui Allah sebagai pencipta saja, tapi tidak mengakui Allah sebagai sesembahan. Bahkan mereka mengatakan, ya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka supaya bertambah dekat kepada Allah. Jadi mereka tuh menjadikan sesembahan itu sebagai tektokan Allah gitu, ngerti tektokan. Ya, tektokan. Jadi ke situ dulu baru ke Allah gitu loh. Oh, Ya, ya. jadi mereka itu menyembahnya pakai perantara, ya. Jadi ke berhala dulu, nanti biar berhalanya ke Allah, kan error kayak begitu. Ya, Iya. sedangkan Allah nyuruh kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya kepada Allah kami minta jadi kita minta pertolongan berarti suruh langsung kan teh, ya. Nggak usah pakai apa teh, pakai tektokan nama berhala begitu, ya. Jadi mereka kalau ditanya tentang siapa pencipta ya jawabnya Allah. Mereka akui tapi mereka tidak menyembah Allah. Jadi Allah itu hanya sebagai mereka hanya meyakini Allah sebagai Khalik, ya, pencipta, tapi tidak sebagai sembahan, ya. Taib. Dan penafsiran ini ya hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Kemudian menafsirkan kalimat la ilallah yang ketiga dengan la hakimiyata illallah. Tidak ada hak untuk menghukum kecuali hanya bagi Allah. Lanjut. Padahal pengertian ini juga tidak cukup karena jika mengesahkan Allah dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha menghukum saja, lalu berdoa kepada selainnya atau mempersembahkan ibadah kepada selainnya, maka dia belum bertauhid. Sehingga tafsiran ini belum termasuk tafsiran yang benar. Baik. Jadi ada banyak penafsiran ya teh ya tentang makna apa tadi? La ilaha illallah. Ada yang bilang la ma'buda illallah. Ada yang bilang la khaliqa illallah. Ada yang bilang la hakimiyata illa lillah. Maka kalau kita enggak, kalau kita apa? Apa arti la ilallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang
penafsiran kalimat la ilaha illallah dengan mengeluarkan keyakinan dan jujur dari segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang jujur atas zat Allah. Maka beliau menjawab, lanjut. Maka beliau Jadi menjawab, ini gini, adalah saya ulangi ya. ya, Jadi ada orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan begini teh. La ilaha illallah itu mengeluarkan keyakinan yang jujur dari segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang jujur atas zat Allah. Maka beliau menjawab, lanjut. Ini adalah penafsiran yang batil yang tidak dikenal oleh para salafus saleh. Sebab bukan itu yang dimaksud dengan meyakini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dan mengeluarkan keyakinan dari selainnya. Ini tidak mungkin karena keyakinan ada juga pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, lalu kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ainul yakin itu mata kepala sendiri. Jadi ada gini, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin, ya. Jadi kalau ilmu yakin, saya ngomong sama Teteh, saya punya korma di hari Arab enak deh, karena yang ngomong saya. Jadi itu baru saya Teteh kan baru dengar doang, tapi yakin karena yang ngomong saya, ya. Besoknya saya bawa tuh, nih teh kormanya nih. Teteh kan ngelihat, itu namanya ainul yakin. Terus Teteh minta nyobain deh. Enak Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz. Nah itu namanya hakul Yakin. yakin, ya. Jadi penafsiran yang mengatakan bahwa mengeluarkan keyakinan yang jujur dari segala sesuatu dan memasukkan keyakinan yang jujur atas zat Allah, ini bukan makna yang tepat tentang apa tadi? La ilaha illallah. Ya, sebagaimana firman Allah, karena ada keyakinan, ada keyakinan-keyakinan juga yang disebutkan di surat At-Takasur. Meyakini suatu konkret nyata dan sudah diketahui tidak menafikan tauhid. Jadi dasarkan ini tafsir di atas tertolak. Jadi yang benar, ya ini semua ilmu ya teh, ilmu perbandingan tentang hal-hal yang ditafsirkan oleh manusia tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi yang paling mendekati kebenaran gimana teh? La ma'buda Ya, bil haqqin illallah. illallah. Mulai dihafalin ya. Mulai dihafalin ya. Apa artinya tadi? Tidak ada ilah. Ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah. Baik, Masya Allah. Nah sekarang kan tadi apa teh? Arti la ilaha illallah. Sekarang kita bahas nih. Rukun la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah itu ada dua rukunnya teh. Kayak sholat. Sholat kan ada rukun-rukunnya. Takbiratul ihram, berdiri. Ya, Fatihah, ruku, i'tidal. Ya. Kemudian apa? Tumanina, sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Itu kan rukun-rukun sholat. Haji ada rukunnya. Umroh ada rukunnya. Nah, la ilaha illallah ini juga ada rukunnya. La ilaha illallah ini ada dua rukunnya. Yang pertama, an-nafyu. Apa tuh? Mengingkari. Yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat. Al-isbat. Menetapkan. Jadi Teteh kan kalau ngomong la ilaha. Berarti kan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. Nah, itu namanya nafi teh. Nafi, meniadakan. Mengingkari. Baru deh. Illallah. Illallah. Kecuali Allah. Itu namanya isbat. Bisa teh? Isbat ya. Isbat itu apa tadi? Menetapkan Menetapkan. ibadah hanya kepada Allah saja. Ya, contoh. Jadi kalau ngucapin jadi la ilaha illallah ini ada berapa tadi rukunnya? Dua. Apa tuh? Nafyu dan isbat.
Apa arti nafyu? Mengingkari. Di mana kalimatnya mengingkari? La ilaha. Itu mengingkari teh. Isbatnya di mana teh? Menetapkannya? La Il ilallah. illallah. Kecuali Allah. Itu namanya apa? Isbat. Isbat itu apa tadi? Menetapkan. Maka teteh kan suka ada berita kalau mau lebaran. Sidang isbat. Ada nggak? Oh iya benar saya. Sidang isbat berarti sidang yang nanti menetapkan gitu loh teh. Ya, jadi saya ulangi ya. La ilaha illallah itu ada berapa teh rukunnya? 2. 2. Yang pertama apa? Ingkar. An-nafyu. Kedua, al-isbat. Ya teteh nggak bakalan tahu kalau kagak belajar ini mah ya teh ya. Enggak Kita tahu. mah taunya ngomongnya la ilaha illallah doang. Ya, kalau ditanya juga tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, maka dengan membahas kitab memahami kalimat syahadat ini, semoga jadi pahala jariah buat Syekhuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, dan juga jadi amal jariah buat Majlis Taklim Overseas. Karena setahu saya belum ada yang bahas buku ini ya teh. Belum ada yang bahas buku ini. Ya, karena buku ini ternyata Masya Allah, mudah-mudahan dengan membahas buku ini kita jadi paham tentang syahadat. Makanya Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan kokohkan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Nah, qawli tsabit ini apa? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadat rasulullah. Jadi kita nanti akan bahas nih teh, apa nama lain daripada syahadat? Syahadat itu apa gunanya? Utamanya gimana? Ya, siapa yang paham syahadat akan gimana nanti? Masya Allah. Mudah-mudahan dengan belajar ini teh jadi mudah ya jawab pertanyaan nanti munkar dan nakir. Ya, karena kita memahami syahadat. Dan terus terang, tadi saya di awal bilang, yang baca syahadat ya banyak. Yang dengar syahadat juga banyak. Tapi yang paham, yang ngerti, yang ngamalin, belum banyak kayaknya. Mudah-mudahan jamaah overseas termasuk yang bisa memahami dan mengamalkannya. Nah, kita lagi bahas tentang rukun la ilaha illallah. Jadi kalau rukun ini nggak bisa ditinggalin teh. Teteh sholat nggak baca Fatihah batal nggak? Batal, nggak sah. Batal. Teteh haji nggak Arafah bisa batal tuh. Karena rukun-rukun haji kan Arafah salah satunya. Al-Hajju Arafah. Maka kalau kita cinta kepada Allah ya dan kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan ada yang menjadikan dalil kita akan dimudahkan di alam kubur ya dengan memahami syahadat. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Bisa bahagia kita dunia akhirat dengan memahami syahadat. Maka kalimat syahadat ini yaitu yang berisi la ilaha illallah. Kita lagi bahas la ilaha illallah dulu ya teh. Iya. Maka ini memiliki tadi kan arti la ilaha illallah. Sekarang ada apa tadi? Sekarang kita bahas rukunnya. Ya. Bahkan teteh tahu nggak ada hadis tentang bitaqah. Nanti di akhirat itu teh kita dapat kartu. Ada kartu. Yang kartu itu kita ada kartu yang tulisannya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bitaqah teh. Teteh di dunia banyak kartu kan? Kartu. Banyak kartu kan? Punya kartu banyak kan? Oh, kartu remi gitu, Ustaz. Kartu ATM kan Oh, banyak kan? kartu remi. Iya, Pikirannya iya, kartu. kartu remi. Iya. Makanya bingung, Ustaz. Ya. Kan kita di dunia punya kartu kan? Punya, Ustaz, ada. Iya, kartu masuk ke apartemen,
kartu ini. Nanti di akhirat juga ada kartu teh. Tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan kartu itu yang tulisannya syahadat tadi teh, itu nanti ditimbang teh dengan 99 catatan lembaran dosa. Yang satu catatan dosa itu sejauh mata memandang. Luar biasa nih ya. Saya ulangi ya. Jadi timbangan kan ada 2 teh, ya. Jadi nanti di akhirat ada orang yang timbangannya itu, timbangan sebelah kirinya itu, pokoknya salah satu timbangannya isinya tuh 99 lembar catatan dosa-dosa. Yang satu catatan, kita ada 99 teh, ada satu lembar, ada 99 lembar. Ya, satu lembar dosanya sejauh mata memandang. Ya, kali 99. Dan kartu la ilaha illallah di mana? Di satu timbangan yang lain. Masya Allah, ternyata lebih berat kalimat, lebih berat kartu yang tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu hadis apa namanya teh? Hadis bitaqah. Taqah itu apa artinya tadi? Kartu. Ya, kartu. Nanti kita ketemu. Ya, kita ketemu. Ya, Masya Allah ya. Ya, saya juga senang banget bahas ini ya. Karena ngingetin saya lagi. Ya, ngingetin saya lagi, jadi murojaah lagi. Ya, jadi nguatin saya lagi. Karena memang sangat penting menguatkan di akhir zaman ini adalah tauhid. Ya, ya walaupun yang datang nggak banyak mah teh, ya namanya juga bahas yang paling penting. Kadang-kadang mah ada cobaannya. Berapa yang hadir sekarang? Alhamdulillah 63 Ustadz. Alhamdulillah ya. Kalau tematik mah suka banyak teh. Kalau tematik apalagi bahas-bahas keuangan. Ya, bagaimana ngedidik anak, bahas banyak banget ini. Ya, kalau pembahasan begini mah kadang-kadang ya mau dibahas kayak apa juga ya memang begini ya, bahasan-bahasan yang baku dan penting. Tapi kadang-kadang orang kurang apa ya teh ya? Kurang greget kalau bahas-bahas gini. Demennya tuh bahasan apa? Bagaimana keutamaan sholat duha? Bagaimana keutamaan ya rizki yang halal? Apalagi ibu-ibu bakalan penuh kalau bahas apa? Kunci-kunci rizki. Ya, padahal ini bahasan yang sangat penting, yaitu ingat ya, keempat rukun, sholat, puasa, zakat, haji, ini ini pokoknya adalah nomor 1, yaitu syahadat. Jadi kita lagi bahas sekarang rukun la ilaha illallah. Jadi saya ulangi, la ilaha illallah ini punya 2 rukun, yaitu an-nafyu, yaitu mengingkari, menafikan semua yang disembah selain Allah, diingkari. Dalam kalimat apa teh? La ilaha. Itu berarti apa? An-nafyu. Ya, mengingkari. Kemudian al-itsbat, apa artinya? Menetapkan. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Illallah. Nah, itu nafyu deh. Illallah itu nafyu. Apa? Isbat. Itsbat, ya Allah. Isbat ya. Allah berfirman, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa." Nah, la fisama laha wallahu samiun alim. Lanjut barang siapa? Barang siapa ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Jadi di sini disebutnya urwatil wusqa. Makanya kalimat la ilaha illallahnya disebut juga apa? Urwatil wusqa. Ada nggak tulisannya? Urwatil wusqa ada nggak di Arabnya? di Arabnya faman Wa yakul may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka, ada nggak? Bil urwatil bil ya wusqa. urwatil Ada nggak? wusqa, iya. Nah, itu nama lain la ilaha illallah. Oh. Jadi la ilaha illallah itu termasuk namanya apa?
Urwatil wuthqa, apa artinya tadi Teteh bilang? Tali Tali yang sangat kuat. sangat kuat yang tidak akan putus. Ya, jadi kalau ditanya apa maksud urwatil wuthqa, tali yang kuat yang tidak akan putus. Apa maksudnya? Kalimat apa Teh? La ilaha illallah. La ilaha La ilaha. illallah. Ya, lanjut Teh ulangi. Barang siapa? Barang siapa ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Apa bahasa Arabnya tadi? Eh, bil biul Urwatil di oh wuthqa. gak kelihatan Ustaz. Wati Urwatil us wuthqa. oh ya Urwatil wuthqa. Ya, biul urwatil wuthqa. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Kemudian Allah juga berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihid dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin." Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah togut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada juga yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. taib ya. Jadi dua ayat ini menjelaskan setiap rasul diutus untuk menyerukan apa? Menyerukan apa? Beribadah kepada Allah. U'budullaha. Beribadahlah kepada Allah saja. Dan jauhilah tagut. Ya, tagut ini ada banyak artinya. Ya, di antara maknanya adalah setan. Ya, atau orang yang disembah selain Allah. Dan jauhilah tagut. Ya, maka semua para nabi diutus oleh Allah untuk mengatakan, untuk mengajarkan la ilaha illallah. Taib. Jadi kita sudah bahas tentang rukun la ilaha illallah yang punya dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Kita juga sudah bahas tentang macam-macam pendapat orang tentang arti la ilaha illallah. Yang paling benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian kita juga sudah bahas tentang eh, apa? Tentang rukun Islam, ya. Tadi Islam ini ada 5 tiangnya. Kemudian kita sudah bahas makna Islam tadi banyak ya. Arti Islam itu ya. Mungkin nanti kalau pengen apa rangkumannya saya kasih ke Risa tentang apa tadi? Tentang makna Islam. Ya, makna Islam ada yang jadi yang paling gampang yang Teteh tadi. Islam itu istislam, menyerahkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa tadi Teh? Eh, Melaksanakan perintahnya. perintahnya, ya. Dan lain-lain tadi sudah saya bahas, ya. Kemudian juga tadi kita sudah bahas kenapa jihad tidak termasuk dari rukun Islam, ya. Kemudian juga jawaban yang bagus dari siapa tadi Ibnu Umar, jihad itu bagus, namun yang demikianlah yang diterima dari Rasulullah SAW bahwa rukun Islam 5 tidak ada jihad karena jihad bisa hilang dalam suatu keadaan. Tapi kalau yang 5 tadi tidak hilang, ya rukun Islam tadi. Kemudian sudah kita bahas juga tadi tentang apa namanya tadi itu khutbah hajah juga tadi. Taib, mungkin ada yang nanya sampai sini? Ada Ustadz. Taib, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Ya. Ustadz ada pertanyaan begini Ustadz. Ustadz kalau apakah jihad itu sama dengan perang dan bagaimana pengertian jihad dalam keadaan damai? Jihad itu kata Ibnu Qayyim ada 5.
Yang pertama, jihad melawan setan. Yang kedua, jihad melawan orang-orang kafir. Orang kafir yang memerangi ya teh, namanya kafir harbi. Seperti Israel tuh, ya. Kemudian jihad melawan orang-orang munafik. Kemudian jihad melawan nafsu. Ya, jadi saya ulangi, ada jihad apa tadi? Jihad melawan setan, jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik, jihad melawan hawa nafsu. Taib. Jadi kalau zaman sekarang gimana teh? Zaman sekarang gimana? Jihadnya yang mana? Jihad yang hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu susah enggak? Oh, susah Ustaz itu. Ya, taib ya. Jadi kalau zaman sekarang eh, apa? Nah ini yang saya sampaikan tadi, saya ulangi ya, jihad melawan jiwa dan hawa nafsu, dia sebut dengan jihadun nafs. Jiwa Ada dan lagi jihad melawan setan, jihadus syaitan. Ada lagi jihad melawan orang-orang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Ada lagi jihad melawan orang-orang kafir dan munafik. Ya, jadi sekarang gimana Pak Ustadz? Jihad yang mana? Ya, ada jihad yang melawan orang kafir di mana tadi teh? di Palestina Ustaz. Di Palestina, maksudnya melawan Israel, ya. Kalau sekarang sudah ada yang berjihad di penduduk sana, ya. Tapi jihad juga ada syarat-syaratnya, ya. Ada syarat-syaratnya, eh, bukan hanya sekedar berangkat, ya. Ada syarat-syaratnya. Kemudian tentunya yang zaman sekarang saya tekankan adalah jihad melawan orang yang melihat orang-orang apa? Jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu, ya. Kemudian jihad melawan orang-orang zalim, pelaku-pelaku kemungkaran. Kemudian jihad melawan juga orang-orang munafik. Taib, itulah jihad terbagi menjadi 4. Lanjut. Eh, ini Ustaz, ada pertanyaan begini Ustaz. Mau naik haji terhalang kuota, mau cepat ikut haji berbayar mahal dengan jual beli kursi. Sebaiknya bagaimana hukumnya berhaji dengan membeli kursi? Saya nggak tahu ya kalau jual beli kursi mah ya. Ada Ustaz, saya Jual- pernah tahu itu soalnya makanya Oh ditanya. ya jangan begitu tuh. Nggak boleh kalau jual beli kursi. Sebenarnya ada. Kalau yang itu kan, jadi yang dia sebutkan kan cuma 2, nggak ada yang pakai yang ada yang ketiga. Dia kan mau haji, pakai kuota lama, jadi sebenarnya gini, ada haji reguler, lama kan teh, Ya, ya, ada haji kuota, itu mah 5 tahun, kagak lama, ya 5 tahun, 6 tahun, nunggu bentar, ya. Ada haji furoda, nah ini yang mungkin yang dimaksud, ya furoda juga ada 2 teh, ya. Ada furoda yang mungkin ilegal, ada furoda yang legal. Jadi kalau dia sebutin cuman 2, ya akhirnya dia nyebutin cuman yang lama sama yang susah, sama yang nggak benar kan gitu loh. iya. Sebenarnya ada haji reguler lama, haji kuota 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun. Tapi bismillah kalau dia udah daftar haji kuota, dia sabar nunggu, ya sambil belajar. Karena kadang-kadang maaf ya teh ya, dia dapat berangkat tapi kagak ada ilmunya. Hmm, Berangkat, salah milihnya. Ya, benar. malah milih travel yang kagak ke Mina, milih travel yang kagak ke Musdalifah, ya, milih travel yang akhirnya cuman mentingin yang rukun, yang wajib kadang-kadang ditinggalin, apalagi yang sunnah. Makanya kadang-kadang orang pengen berangkat haji cepet-cepet, ya, tapi nggak punya ilmunya. Maka sekarang daftar aja dulu yang udah mampu,
ya. Kemudian sambil nunggu yang kuota sambil belajar. Belajar tentang apa, yang sunnah kayak apa, ya. Nah, tapi sebelumnya salah saya salah. Lebih baik dia belajar dulu yang sunnah apa. Baru dia milih travel teh. Saya ulangi ya. Jadi banyak saya ngalamin jamaah-jamaah yang ternyata travelnya itu nggak ke A, nggak ke B, nggak ke C. Ya, akhirnya dia pulang mendengar ceramah haji yang sesuai sunnah begini. Dia merasa, aduh kurang, akhirnya ngulangin. Ya, maka sambil belajarlah kita. Mudah-mudahan Allah mampukan. Ya, sambil belajar. Mudah-mudahan kalau udah mampu belajarnya udah Allah mampuin. Ya, atau daftar reguler. Ya, karena uangnya mungkin segitu, ya udah tunggu aja. Siapa tahu cepet. Kan kebijakan bisa berubah nggak deh? Bisa, Ustaz. Iya, kebijakan kan bisa berubah. Yang penting niatnya mau haji apa kagak kan gitu. Ya, jadi kadang-kadang orang kita kan suka, ya malah ada yang gini, daripada haji mendingan sedekah. Gitu. Ya, daripada umroh mendingan kasih fakir miskin. Ya, jadi ada hal-hal yang kenapa kita nggak ambil proyek-proyek dua-duanya? Kita bayar zakat, kita nolong orang, kita juga berangkat umrah. Ya, apalagi nanti akhir zaman, ya gimana kalau dalam riwayat tentang masalah Ka'bah diangkat gimana? Ya, wallahu alam. Oleh karena itu, ada yang reguler, silakan daftar. Nanti kan dipanggil sambil belajar lah. Haji yang sesuai sunnah tuh kayak apa. Kemudian yang kuota juga sama, belajar dulu baru milih. Ya, saya pernah ada orang datang ke saya bawa 20 brosur, 20 lebih. Saya disuruh milih. Mana yang bagus Pak Ustadz sesuai sunnah. Saya pilih 3. Saya pilih 3. Di antara 20-an. Silakan kamu pilih. Yang mana? Ya, karena saya nggak jualan. Saya senang aja kalau orang bisa berangkat haji sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi haji furoda juga ada. Haji furoda teman-teman saya di Mekah juga ngurusin, tapi yang legal ya, bukan yang ilegal. Ya, jadi ada yang benar-benar kok. Jadi kalau ditanya mau yang reguler lama apa yang furoda tapi ngambil kursi, mendingan cari furoda yang legal gitu. Atau kuota yang nunggu. Ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lanjut. Ya. Yang ini dari kolom chat dulu, Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ilmu filsafat kalau tidak didasari ilmu tauhid yang kuat bisa menjurus ke ateis. Kenapa mereka orang-orang ateis bisa juga disebut kafir dan mereka ingin bentuk Allah itu wujud ada. Sedangkan Nabi Musa saja tidak mampu melihat Allah dengan ditujukan sinar yang sangat menyilaukan pandangan mata Nabi Musa. Yang ditanya apa ya? Eh, Kenapa mereka ateis bisa disebut kafir? Apakah bisa Ya, ya ateis bisa ateis ya disebut kafir? kafir karena kan dia tidak masuk Islam. Ya, jadi kalau ateis disebut kafir karena mereka bukan Islam. Selain Islam disebut apa? Kafir. Kafir. Iya, ya. Lanjut. Ini Ustaz. Jadi bukan begini loh. Orang ateis kan percaya Allah, Pak Ustadz, gitu loh. Misalnya, ada orang bilang gitu. Orang ateis itu percaya Allah, berarti dia bertauhid juga ya. Ya kan tadi kita nih masuk Islam. Untuk percaya Allah ini ada tata caranya. Ya, tata caranya gimana? Ya, masuk Islam. Kalau udah masuk Islam, jalankan rukun Islam. Nah, nanti kita diajarin cara mengenal Allah kayak apa. Ya, ada sifat-sifat Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Jadi orang-orang ateis ini kan orang-orang nyari ini mah, nyari kesimpulan sendiri. Ya, masuk Islam kagak mau, tapi berani mengatakan Allah kagak ada. Ya, pengen ngelihat Allah. Ya, Allah nggak akan pernah bisa dilihat di dunia. Jadi kalau pengen melihat Allah nanti di surga, ya di akhirat. Dan syaratnya ya masuk Islam gitu. Lanjut.
Ini Ustaz, saya mendapatkan keluhan dari seorang mualaf yang menyatakan Islam itu indah dari luar, tapi ketika saya sudah masuk Islam, saya pusing dan bingung dengan banyaknya perdebatan sesama muslim. Apa yang bisa saya sampaikan pada sang mualaf ini, Ustaz? Bu, ya kalau bisa, kalau ada orang, jadi gini, dia kan baru masuk Islam ya, terus Iya, dia Ustaz. jangan nyari sendiri, harus ada yang bimbing. Coba Mhm, saya pengen tanya gitu loh, pengen tanya, yang didebatin apa contohnya misalnya gitu. Coba, jadi kan gini, ada mualaf yang masuk Islam itu kelihatan indah dari luar. heeh. Terus dia bilang begitu masuk ke dalam ada perdebatan-perdebatan. Ya namanya perdebatan kan macam-macam tuh. Perdebatan apa? Ya, kalau Iya, perdebatan antara hak dan batil pasti ada. mmm, Misalnya ada orang yang ibadah dalam Islam sesuai sunnah, ada yang nggak sesuai sunnah, ya itu pasti akan akan jadi masalah gitu loh. Karena dimanapun, di agama manapun akan ada kelompok-kelompok yang sesat di dalamnya. iya, Makanya nggak ada perdebatan mah teh itu. iya Cuman bener, perdebatan ini dalam masalah apa gitu loh. iya, Kalau dalam masalah fikih ini mah biasa ya, makanya ada fikih 4 mazhab ya. Makanya supaya nggak pusing dia belajar ya, yang penting ada dalilnya itu aja. oh, Dalilnya ada nggak gitu loh. iya, Makanya ini kan salah satu syubhat jadinya. Islam mah indah luar dalam dah. Jadi yang dia lihat mungkin yang begitu gitu loh, yang apa sih? Mungkin yang debat-debatnya gitu loh ya. Padahal kalau belajar mau nggak debat mah gampang teh. Ya, pelajari Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya sesuai dengan pendapat para sahabat, pemahaman para sahabat. Jadi bagusnya ibu kalau ada orang bilang begitu, mualaf bilang begitu, ajak ke tempat belajar yang benar. Ya, misalnya dibawa ke Ustadz Firanda misalnya, bawa ke Ustadz-Ustadz Sunnah. Lagian kita mah teh kalau ada mualaf teh kagak ngajarin yang debat-debat. Yang kita ajarin mah tauhid terus sampai kuat. Sholat yang benar gitu loh. Ya, saya juga baru tahu kalau ada mualaf bilang begitu mah. ada Tapi, Ustaz. hah? Ada ngobrol ngomongnya sama saya Ustaz, makanya ditanyakan langsung. Iya makanya Islam itu indah dari luar, indah di dalam. Yang bikin gak indah sudut pandang dia. Makanya bagus diajarin, diajakin ke Islam yang paling mendekati kebenaran. Yang Iya, mana sesuai Quran dan hadis. Maka teteh tinggal bimbing ke jalurnya. Kalau ada yang masuk Islam, jangan nanti kalau tapi kasih tahu di Islam juga. Kan Islam dibilang kata Nabi apa? Pecah sampai berapa? tuj eee, tujuh tujuh puluh tiga tujuh kan puluh tiga golongan, golongan, yang iya, selamat kan cuma satu. satu, iya. Di Nasrani 72 golongan, ya pecah. Ya, terus Yahudi 71 golongan. Maka nggak ada istilahnya yang apa pasti ada perdebatan itu. Cuman kita kalau mualafnya benar-benar mau belajar, dia jangan belajar yang mikirin debat gitu loh. Ya, dia belajarnya mendingan tentang tauhid, ya akidah yang benar, baru nanti sholat kan ada tahap-tahap perbandingan, Iya, ya ada tahap-tahap perbandingan. Jadi bagusnya ada pembimbingnya ya, ada pembimbingnya dan arahkan kepada yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jangan mualaf diarahin kepada yang nggak ada sunnahnya, yang ngaco. Nah, nanti dia bingung sendiri dia. mhm. Jangankan agama kita, agama dia aja juga banyak perdebatan dulu mah gitu. Gitu. Iya, Malah ya Tuhannya aja didebatin gitu dia mah. Gitu. Ya, ya, ya. Baik, iya. lanjut. Eee, Masih boleh berapa Ustaz? Jam berapa sekarang? 28. Oke, coba ada berapa lagi nggak apa-apa. Ada 3 lagi Ustaz. Boleh, boleh.
Boleh ya, ya udah bismillah. Ustadz ini masih menyambung yang tadi, kalau haji reguler tapi ikhtiar pakai orang dalam atau kenalan sehingga nomor porsi bisa dipercepat. Itu bagaimana ya Ustadz? Halal, Jangan dong apakah Teh, harus? jangan begitu. Takutnya nanti dia ngambil hak orang, ya. Jadi tetap ngantri aja. Kadang-kadang ada yang ngantri Teh, tapi jalannya cepat. Dan Allah yang memudahkan, Ya. ya. Ntar kebijakan berubah, tiba-tiba ini. Pokoknya jalur jujur aja, udah lebih baik dah. Ya, jalur cepat tapi jujur atau jalur lambat tapi jujur itu yang terpenting. Bagaimana ibadah dibangun dengan kebohongan? Ya, bagaimana ibadah tapi menyakiti orang lain. Jadi jalur cepatnya apa gitu loh. Kalau jalur cepatnya furoda yang benar nggak apa-apa. Kalau jalur cepatnya reguler tapi nyikut-nyikut akhirnya yang ini diturunin, yang ini dinaikin, ya jatah orang harusnya ini diambil. Ini nggak benar. Ya menzolimi orang. Lanjut. Eh, Masih soal haji Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Kalau ada teman yang kemarin menunaikan ibadah haji menggunakan visa ziarah dan jalan kaki ke Padang Arafah, katanya kalau sunnah lebih banyak pahalanya jalan kaki dibandingkan dengan naik bis. Apakah benar dalilnya begitu, Ustadz? Syukron. Ya memang ada haji yang namanya haji masyan teh. Haji jalan kaki. Ibu-ibu kalau mau ikut haji jalan kaki bagus ikut sama travelnya Ustadz Nuzul tuh. Itu bisa 32 kilo teh jalannya. Ya, saya lihat kemarin tuh ya waktu saya ke sana, artis-artis pada ikut jalan kaki yang tua, yang muda, banyak kan sih yang muda teh. Ya namanya muhajir. Namanya apa? Ya. Muhajir. Ibu bisa lihat travelnya Ustadz Nuzul Zikri, namanya muhajir. Itu hajinya Masya Allah ya. Saya salut. Kenapa salut Pak Ustadz? Saya udah berapa putaran dia masih doa aja. Luar biasa. Ya benar-benar dinikmati ibadahnya tuh. Nggak cepet-cepet. Jadi kalau ibu-ibu haji pengen jalan kaki, ya sampai saya dengar mereka tuh masuk jam berapa, keluar dari haram jam berapa, aduh luar biasa. Ya, jadi haji jalan kaki memang yang mampu ya teh, yang mampu yang sehat, jangan jalan kaki aja jadi jadi apa? Jadi malah lumpuh gitu, enggak, yang mampu, ukur kekuatannya. Jadi yang saya lihat banyak yang ikut haji beliau itu artis-artis ya, malah Tengku Wisnu, siapa kemarin tuh istrinya, terus si Irwan Shah, terus ya banyak lah saya lupa kok banyak artis-artis yang ikut tuh. Bahkan pejabat-pejabat juga pada ikut ya, pengen ngerasain haji jalan kaki. Memang lebih ya intinya gini ya, kayak gini lah teh, yang jalan kaki pun ada hitungannya. Ya kayak ke masjid kan yang bagus jalan kaki kan teh? Iya. Iya, ya. Tapi kata Syekh Utsaimin kalau dia pakai apa? Pakai kendaraan, maka dihitung perputaran rodanya. Ya. Jadi kalau ditanya yang bagus ya saya pengen banget kalau masih muda mah ya teh ya. Pengen haji masyan, ya, haji jalan kaki. Cuman masalahnya ya jalan kaki pagi aja udah kagak mau, apalagi ya di jalan di Arafah, ke Muzdalifah, kemudian Jumroh, jalan kaki semuanya. Jadi ada yang ngukur teh sampai 32 kilometer. Yang sanggup, mantap. Ya, tapi yang nggak sanggup, ya udah cari anak aja. Pakai mobil, ya. Malah Ya. saya pakai skuter teh kemarin. Pakai apa tuh? Autoped. Opet. Pakai autoped karena saya kudu bulak-balik gitu ya. Ya, sebudak balik saya pakai otopet aja. Kenapa? Ya, kan ada kemaslahatan ya. Ngurusin jamaah gitu. Ya. Jadi siapa yang jalan kaki ada hitungannya. Yang apa tadi? Yang pakai otopet, yang pakai sepeda, yang pakai motor juga ada hitungannya. Yang penting nomor satu adalah dilakukan semuanya ibadahnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya, yang terakhir Ustadz, ada dua pertanyaan hampir sama. Yang pertama,
kapan waktu sebaiknya sholat tobat dilakukan, malam atau siang? Dan, apakah ada amalan sholat sunnah tobat awabin 6 rakaat antara maghrib dan isya? Saya begini, sebenarnya hadis yang sahih tentang sholat awabin, awabin itu adalah sholat duha teh. Jadi memang ada riwayat awabin sholat 6 rakaat habis maghrib, ada riwayatnya. Tapi setahu saya riwayatnya lemah. Ya, yang bagus, yang disebut dengan sholatul awabin adalah sholat duha. Jadi sholatul awabin hina tarmidul fisol. Sholat awabin itu ketika anak onta kepanasan. Berarti lagi sholat duha itu. Jadi Oh, sholat awabin adalah sholat duha. Ya, sedangkan sholat awabin habis maghrib 6 rakaat, setahu saya riwayatnya lemah. Ya, terus sholat taubat kapan aja? Ya, setelah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, tobat. Tapi yang terpenting dari tobat itu bukan sholat tobat teh. Satu, tobat itu rukunnya nih, rukunnya teh. Kayak tadi rukun la ilaha illallah tuh, rukunnya nih. Satu, nyesel. Jangan sampai nyesel kagak, sholat tobat baik. Dua, berhenti dari perbuatan dosanya. Gua berhenti kagak, sholat tobat. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali dosa-dosanya. Itu syarat-syarat tobat. Kalau mau ditambah, boleh sholat sunnah tobat. Ya, nggak ada bacaan khusus, cuma 2 rakaat doang. Ya, kemudian minta ampun kepada Allah. Bahkan, saya sering bilang nih, kita bisa tobat setiap sholat teh. Teteh sholat wajib, tapi bisa tobat. Teteh sholat qobliyah, tapi sambil tobat. Caranya gimana? Ya baca doa lagi sujud. Allahumma gfirli zanbi kullahu dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhiru wa alaniyatahu wa sirrahu. Ampuni dosaku ya Allah, semuanya yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Itu kan kita tobat sama, lagi sujud tuh. Ya, sebelum salam juga ada doanya. Itu semua diajari Nabi SAW. Baik, lanjut. oh, masih boleh, Ustaz? Nggak apa-apa. Kalau masih boleh, masih satu lagi. Boleh, Eee boleh. Lanjut. Simpel Ustaz, ini apakah harus minta ridho atau izin suami setiap kali keluar rumah atau boleh hanya sekali saja? Boleh, kalau misalnya izinnya. Sebenarnya kan nggak izin juga diizinin teh. Nggak diizinin juga kabur dia kan gitu loh. Ya, jadi izin itu pahala buat istrinya. Ya, karena apa mengamalkan syariat Islam, izin. Maka ketika dia nggak, oh suami kalau ibu nggak izin juga diizinin pasti, tapi jadi pahala. Jadi kalau mau setiap saat boleh izin ya, yang izin ya, boleh pahala bagus. Kali-kali ya nggak apa-apa. Yang penting ya ada kabar, itu yang penting tuh. Emang izin kagak ada kabar, ya. Lanjut. Eh, ini ada, yang di chat Ustaz baru masuk. Ustaz izin bertanya, kalau saya melaksanakan haji melalui KBIH yang tidak sunnah, waktu mau wukuf tidak ke Mina dulu untuk mabit, langsung ke Arafah wukuf baru ke Mina untuk lempar jumroh. Apakah haji saya sah? Ya sah dong. Kan yang tanggal 9 itu, yang tanggal 8 itu ke Mina hukumnya sunnah. Jadi kalau dia lakukan itu istimewa. Ya, makanya kebanyakan bukan hanya bukan hanya KBIH yang nggak sunnah, travel-travel yang nggak sunnah juga banyak yang kagak ke Mina tanggal 8. Ya, jadi yang bagus tanggal 8 ke Mina, ya, tanggal 9 ke Arafah, malamnya ke Muzdalifah sampai subuh, sholat di sana, lalu jumroh akobah, lalu tawaf ifadah, ya. Nah, itu yang bagus tuh, ya, yang bagus. Tapi kalau dia nggak tanggal 8 nggak ke Mina tetap sah. Cukup ya. Ya, bisa. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga makin semangat untuk memahami kitab ini. Ya, luar biasa ini kitab. Ya, mudah-mudahan menjadi sebab kita mudahnya di alam kubur, mudahnya bahagia dunia akhirat dan masuk ke dalam surga
dengan paham, ngerti, mengamalkan 2 kalimat syahadat. Semoga bermanfaat. Terima kasih Teteh ya semuanya yang ada di sini, Teh Vina, Teh Risa dan semuanya teman-temannya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.